Salam Guru Penggerak. Nama saya Indri Sulistianingrum dari Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Saya akan memaparkan tentang modul 1.4 budaya positif mengenai koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi ini ada keterkaitan antara modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah dengan penerapan konsep seperti 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. 2. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. 3. Menyusun keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol seorang guru. 6. Penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan upaya penerapan pembiasaan yang baik kepada peserta didik tanpa adanya paksaan, hukuman, dan pujian. Peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan pembiasaan yang baik berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan paksaan, hukuman, maupun pujian. Disiplin positif lebih ke arah perilaku yang tepat yang dapat mengontrol diri dalam melakukan setiap tindakan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Terdapat dua motivasi manusia yang terdiri dari eksternal dan internal. Yang dari eksternal terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, atau apresiasi dari orang lain. Sedangkan dari internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menumbuhkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan cara hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lima kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kekuasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Lima, posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer.
Untuk menumbuhkan budaya positif, posisi yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ketiga posisi ini membantu siswa untuk dapat menyuarakan hak dan keinginannya. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Terdapat langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah menjadi lebih baik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mengajarkan kita untuk coba memahami niat di balik tindakan buruk. Teori kontrol mengatakan semua tindakan memiliki alasan. Menanyakan keyakinan. Setelah anak merasa lebih baik dan tindakannya diakui, kita bisa bertanya apa yang dia percaya dan ingin jadi apa kuncinya tanpa menghakimi. Manfaatnya adalah dalam praktik segitiga restitusi, seorang guru dapat mengambil posisi kontrol yang tepat. Untuk menumbuhkan budaya positif, posisi yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ketiga posisi ini membantu siswa untuk dapat menyuarakan hak dan keinginannya. Serta, siswa dapat melakukan diskusi bersama guru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Keterkaitan materi antara refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Visi guru penggerak tersebut disusun berdasarkan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Berikut refleksi pemahaman atas keseluruhan materi budaya positif. Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya adalah ketika saya menerapkan segitiga restitusi pada murid TK, saya bisa menstimulasi kontrol anak menjadi lebih baik dalam bersikap sehingga anak dengan kesadaran diri dapat mengetahui kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya tanpa paksaan. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari dalam praktik segitiga restitusi, seorang guru dapat mengambil posisi kontrol yang tepat. Untuk menumbuhkan budaya positif, posisi paling ideal adalah posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ketika posisi ini membantu siswa untuk dapat menyuarakan hak dan keinginannya. Dengan demikian, siswa dapat melakukan diskusi bersama guru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Pengalaman yang pernah saya alami adalah ketika ada 2 anak yang sedang bermain balok bersama dan mereka saling merebutkan balok tersebut. Saya berusaha menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah saya mempraktikkan penerapan pada segitiga restitusi, saya semakin termotivasi untuk selalu memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal baik menurut saya setelah saya menerapkan segitiga restitusi adalah munculnya motivasi internal pada diri anak untuk menerapkan salah satu budaya positif di sekolah dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah guru harus tepat dalam memilih posisi kontrol.
Sebelum saya mempelajari modul ini, saya terkadang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Padahal hal tersebut kurang tepat diterapkan sehingga saya sering merasa bersalah. Sekarang, setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai memahami posisi kontrol yang sesuai yang dapat saya terapkan di kelas atau di sekolah. Sebelumnya, saya hanya menggunakan teknik menanyakan masalah dan mencari solusi tanpa mengingatkan kepada murid keyakinan kelas yang harus dilakukan. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi bersama teman sejawat dan orang tua agar budaya positif dapat diterapkan di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.